Oke, balik lagi sama aku Spacey Cookies. Nah, sekarang kita bahas A40 periode Juni 2021 nomor 16 sampai 20 maksudnya. Oke, nomor 16. Modal dan surplus dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Manakah dari pilihan ini yang termasuk sumber eksternal? Ini tuh kalau nggak salah sempat keluar juga di periode sebelumnya. Aku lupa periode berapa, tapi kayaknya antara 19 atau 18 gitu pernah keluar. Oke, dari 1 sampai 4. 1 sampai 5, maaf, ini keuntungan dari penjualan aset investasi itu yang nomor 5. Oke, nanti diedit di PDF-nya, jadi benerin. Oke, nah kita bahas. Nah, sumber internal itu adalah transaksi keuangan yang berasal dari inti operasi bisnis perusahaan. Misalnya, pendapatan akan menambah modal dan beban akan menguranginya. Jadi, dari inti operasi bisnis perusahaan, kalau internal. Nah, kalau eksternal itu berasal dari luar operasi bisnis. Misalnya nih, perusahaan asuransi induk menjual propertinya atau perusahaan anaknya ke perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya, maka perusahaan induk tersebut akan memperoleh peningkatan modal. Nah, itu peningkatan modalnya itu adalah sumber eksternal gitu. Nah, sumber internal ini yang pertama net gain from operation tadi, itu keuntungan dari operasi, kegiatan operasional. Lalu keuntungan dari penjualan aset yang diinvestasikan. Kemudian penurunan non-admitted asset. Nah, non-admitted asset ini kalau di Indonesia diatur di POJK. Aduh, aku lupa nomor berapa, tapi ada di POJK 71 atau 7 berapa ya, aku lupa. Tapi ada aturannya. Kemudian penurunan non-admitted asset. Decreases in the ini double ya. Terus kemudian decreases in the valuation of policy reserve or claim reserve. Jadi penurunan cadangan polis atau cadangan klaim. Itu sumber internalnya. Jadi kan intinya operasi bisnis perusahaan gitu. Kemudian sumber eksternal yaitu ceding insurance risk to reinsurer. Jadi mereasuransikan risiko gitu. Kemudian selling a line of business or a subsidiary. Jadi menjual lini bisnis tadi yang seperti contoh di sumber eksternal. Kemudian menerbitkan saham, menerbitkan surplus notes, dan changing, ini tipe ya, merubah bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan asuransi itu ada PT, mutual, dan koperasi kalau nggak salah ya. Cuman yang umumnya itu PT sama mutual. Jadi kalau misalnya dari PT ke mutual atau mutual ke PT, nah itu kan apakah ada peningkatan modal atau tidak, nah itu merupakan sumber eksternal. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, kita lihat 1, 3, 4. Eksternal, ceding risiko asuransi kepada perusahaan reas ya. Kemudian 3, penerbitan obligasi. Nah, surplus note itu kalau nggak salah obligasi yang khusus untuk perusahaan asuransi deh, kalau nggak salah ada di buku. Kemudian keempat, penjualan dari lini bisnis, itu betul. Nah, kalau yang kedua itu kan penurunan pada valuasi cadangan klaim. Nah, ini sumber internal. Kemudian kalau yang kelima, keuntungan dari penjualan aset investasi. Nah, itu juga yang internal. Jadi 1, 3, 4. Oke, terus untuk 17-18 itu ada soal, jadi ada data. Oke, ini tentang pembelian saham, penjualan saham. Oke, yang nomor 17 ditanya berapakah nilai X. Nah, X itu apa? X itu adalah banyaknya saham. Ya, membeli X lembar saham berarti kan banyaknya saham. Oke, ini agak lemot laptopnya. Oke. Nah, diketahui transaksi 1 ada 2 transaksi tadi diketahui. Nah, kalau transaksi 1 itu membeli X lembar saham. Jadi membeli saham sebanyak X dengan harga 150 per lembar, dengan komisi per lembarnya adalah 2 per lembar. Jadi komisinya itu 2 per lembar. Kemudian transaksi 2 menjual X lembar saham seharga Y dengan komisinya sama, yaitu 2 per lembar. Nah, diketahui ini dari transaksi 2 ada jurnalnya, yaitu kas di debit 420.160, stok 1 saham 307.040, dan gain on sale of stock, yaitu gain keuntungan dari penjualan saham sebesar 113.120.
Nah, jumlah saham kita ibaratkan itu X. Nah, jurnal transaksi 1 kalau misalnya kita mau membeli saham itu stok pada cash. Nah, jadi karena harga per lembarnya itu 150 dan banyaknya saham adalah X, maka 150X ditambah 2X ya kan, jadi harga saham plus komisinya. Kemudian jurnal transaksi 2 kan diketahui seperti ini, sudah diketahui. Nah, maka sebenarnya untuk nyari di X sini itu diketahui stoknya adalah 150X tambah 2X, dan di jurnal transaksi 2 ada 307040. Jadi harusnya stok yang ada di transaksi 2 itu sama dengan di transaksi 1, karena kan di sini jumlah sahamnya saja gitu, jumlah saham plus biaya komisinya. Jadi kita bentuk persamaan 150X tambah 2X sama dengan 307040. Nah, seperti ini disederhanakan. Nah, maka 2020 ini didapat dari 307040 dibagi 152. Hasilnya adalah 2020. Jadi jawabannya adalah B, lebih dari 2000 dan kurang dari atau sama dengan 2025. Gitu. Kemudian nomor 18, persentase kenaikan harga saham. Jadi dari dia beli sama dia jual itu kenaikannya berapa persen? Oke. Harga saham pada transaksi 1 itu kan 307040. Kemudian harga saham 2 juga sama. Cash. Harga sahamnya maksudnya adalah 420160 untuk transaksi 2. Nah, maka terdapat keuntungan sebesar 113120 karena kan ada gainnya di sini ya. Berarti harga saham plus komisinya itu 420160 dan selisihnya adalah 113120 yang gainnya tadi. Nah, maka untuk menghitung berapa persen naiknya itu berarti tinggal keuntungan dibagi harga sahamnya. Jadi hasilnya ada 36,7 kalau dibulatkan. Jadi jawabannya adalah B, lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 40%. Gitu. Nah, kemudian untuk tipe soal nomor 19 ini jujur ini selalu keluar DPAC dan aku berusaha untuk benar-benar mengerti, mengulik materi ini. Jadi untuk nomor 19 dan sebenarnya untuk semua nomor kalau misalnya dirasa ada yang kok kayak gitu caranya, kok kayaknya kayak gini deh, nah itu bisa banget di komen gitu. Nah, di nomor 19 diketahui datanya, terus kita mencari akun DPAC ini sama kayak 2019 juga ada. Jadi kita nyari akun pada DPAC sebesar di akhir tahun. Oke. Nah, DPAC sebuah akun aset yang memperbolehkan penanggung untuk memanfaatkan biaya-biaya tertentu yang diasosiasikan dengan produk baru atau bisnis baru, lalu mengamortisasi biaya-biaya tersebut ke dalam pembayaran premium produk asuransi tradisional. Nah, kalau yang di bawahnya ini itu aku ngambil dari sumber lain di internet, tapi menurut aku cukup membantu. Jadi dengan kata lain adalah biaya akuisisi kontrak asuransi yang melebihi penerimaan premi dan dikapitalisasi. Jadi selisihnya yang aku tangkap dari pengertian ini, selisih dari biaya akuisisi kontrak asuransi dan penerimaan premi itu dikapitalisasi selisihnya. Jadi kan ada 3 polis. Yang pertama diterbitinnya 2018, lalu 19 dan 2020 sama-sama tanggal 1 Januari. Lalu diketahui preminya dan biaya akuisisinya itu tadi diketahui 2 juta per polis ditambah 50% premi tahunan. Nah, anggapan ini kita 1 polis. Nah, biaya akuisisinya karena 2 juta plus premi, maka kan tinggal dikali 20%. Nah, berarti 50%, maaf. 50% tinggal ditambah dan dikali saja, biaya akuisisinya ketemu. Jadi untuk 18 itu 8 juta, untuk tahun 2019 itu 4.500.000 dan untuk 1 Januari 2020 itu 5.750.000. Nah, karena ini akun DPAC-nya, jadi dari 1 Januari 2018 ini selisihnya adalah 4 juta, kemudian 1 Januari 2019 selisihnya adalah 500.000, dan untuk 1 Januari 2020 itu selisihnya adalah 1.750.000.
Nah, karena yang ditanya adalah 31 Desember 2020, maka untuk yang 2018 kita kali 3 karena kan jaraknya 3 tahun. Nah, untuk yang 19 itu 2 tahun dan untuk 2020 tetap segitu karena kan dia 1 tahun ya jatuhnya. Oke, untuk yang 18 ketemu 12 juta, kemudian yang 2019 ketemu itu DPAC-nya 1 juta, dan yang 2020 itu 1.750.000. Maka totalnya adalah 14.750.000. Jadi jawabannya adalah E, lebih dari 10 juta. Jadi nilai akun DPAC per 31 Desember 2020 jika ketiga polis tersebut enforce, maka DPAC-nya adalah lebih dari 10 juta. Oke, nomor terakhir di video ini nomor 20. Nah, nomor 20 ini juga selalu keluar tipe soalnya, jadi langsung aja. Nah, dari soal tadi diketahui ini perbandingan bulan normal dan bulan pandemi. Kalau bulan normal unitnya yang terjual itu 4.000, sedangkan pada saat bulan pandemi 3 kali lipatnya, maka 12.000. Kemudian net gain-nya didapat 15 juta untuk bulan normal. Kemudian pada saat bulan pandemi 147.750.000. Nah, untuk unit contribution margin dan fixed cost belum diketahui untuk bulan normal, maka kita tulis aja X dan Y. Nah, untuk fixed cost bulan pandemi itu meningkat sebesar 25% dari bulan normal, maka tulisnya kalau aku nulisnya plus 25% Y itu, tapi tergantung teman-teman. Kalau misal aku itu untuk menandai kalau ini meningkat 25% dari bulan normal. Lalu variable cost sama-sama yaitu 10.000. Nah, rumus yang akan kita pakai itu ada 3, unit contribution margin sama dengan unit price dikurang unit variable cost. Lalu yang kedua, total contribution margin sama dengan sales revenue dikurang total variable cost. Yang ketiga, net gain sama dengan contribution margin dikurang fixed cost. Nah, pertama kita akan ngitung unit price pada saat bulan pandemi. Nah, kita ngitungnya itu berdasarkan rumus unit contribution margin. Nah, UCM yang di bulan pandemi itu 17.000, unit price belum diketahui dan variable cost-nya diketahui 10.000. Maka ketemu berdasarkan rumus yang sebelumnya unit price-nya 27.000. Maka, nah, kita mau mencari fixed cost bulan pandemi. Nah, untuk memudahkan kita dibanding kita nambahin 25% di depan, maka kita cari dulu fixed cost bener-bener bulan pandemi itu berapa sih jumlahnya. Nah, karena belum diketahui, maka aku tulisnya adalah variable Z. Nah, sales revenue didapat 27.000 dikali 12.000, unit price dikali unit yang terjual. Kemudian variable cost itu 10.000 dikali unit yang ada terjual. Kemudian sales revenue dikurang variable cost sama dengan contribution margin. Nah, fixed cost-nya belum diketahui, tapi net gain-nya sudah diketahui di soal, yaitu 147.750.000. Nah, dari sini maka kita bisa mencari jumlah fixed cost-nya berapa. Nah, yaitu sebesar 56.250.000. Ini untuk bulan pandemi. Nah, terus kita mencari fixed cost bulan normal. Nah, dari sini kita bisa nyari dengan cara, nah, ingat bahwa bulan pandemi ini meningkat sebesar 25%, maka cara nyarinya 56.250.000 itu fixed cost bulan pandemi sama dengan 1 plus yang tadi 0,25. Nah, karena di sini Y variabel si jumlahnya, maka kita tulis Y plus 0,25Y. Nah, ketemu fixed cost bulan biasa adalah 45 juta gitu. Nah, kemudian karena sudah diketahui fixed cost bulan biasa berapa bulan normal, kan ditanya tadi unit price bulan normal. Maka oke, ini tabelnya ada sedikit error. Oke, jadi kita buat lagi tabel seperti tadi. Sales revenue-nya 400 kali P, karena kita anggap P ini unit price, unit yang terjual kan ketahuan nih 400. Kemudian variable cost 10.000 dikali 4.000 sama dengan 40 juta. Oke, ini harusnya 4.000 P ya, harusnya nih kan yang terjual itu 4.000. Nah, contribution margin adalah 4.000 P. Oke, maaf ini banyak banget typo dari tadi.
Oke lanjut, sales revenue-nya itu 4.000 kali P unit price, kemudian variable cost-nya 10.000 dikali unitnya 4.000 ke 40 juta. Nah, karena contribution margin itu adalah sales revenue dikurang variable cost, maka jadilah 4.000 P dikurang 40 juta. Nah, fixed cost-nya udah diketahui 45 juta dan net gain-nya udah diketahui dari soal 15 juta. Nah, dari sini kita bisa nyari si unit price-nya dengan cara ini. Contribution margin dikurang fixed cost sama dengan net gain. Oke, ini jadi simple. Jadi tinggal 15 tambah 45, kemudian habis itu hasilnya ditambah 40. Hasilnya adalah 4.000 P sama dengan 100 juta. Nah, ini udah ketemu P-nya adalah 25.000. Nah, maka ketemu nih jawabannya adalah C, lebih dari 24.000 dan kurang dari atau sama dengan 32.000. Oke, selesai. Aku sebenarnya mohon maaf banyak typo segala macam karena jujur emang masih bukan masih pemula ya, emang masih sering pusing juga sih gitu kan, banyak recording segala macam. Jadi minta maaf kalau misalnya banyak salah typo segala macam. Terus do not forget to subscribe. Aku baru ngecek lagi YouTube, menambah lagi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman yang belum tahu. Kemudian follow Instagram aku @spacicookies_ karena sebenarnya aku masih mau ngembangin Instagramnya lagi. Di situ bakal update tentang A40. Kemudian kalau misal teman-teman punya pertanyaan, mungkin sungkan kalau bisa di komentar gak apa-apa, bisa email aku cookiesspicy@gmail.com. Teman-teman bisa di situ, atau mungkin ada yang mau ngajak collab bisa tuh ngajak di email cookiesspicy@gmail.com. Oke, sekian dari aku. Terima kasih, sehat selalu teman-teman.